Pak Denny. Ya, Pak Ismail. Oh gila, ini luasnya gede banget ya. Ini berapa ya? 100 Untuk hektar ya? seluas Sila 102 hektar, Pak. Per 2 minggu lalu kita sudah melakukan groundbreaking untuk klaster pertama kita, Oke. yang The Grove. Sudah Jadi- sold out dan sekarang kita bangun deliver lebih cepat daripada yang kita janjikan ke konsumen. Saya lihat nih pembangunannya cukup masif ya. Ya, cukup masif, Kayaknya Pak. cepet sekali ya. Dari segi demand dari retailer ini banyak sekali, Pak, mau Iya, masuk ke iya. sini. Betul. Jadi kita lagi kebut untuk cepat-cepat kerjain jalan ini bisa cepat selesai. Iya, iya. Kita bisa mulai bangun shopping street kita, Pak. Pohon-pohon besar ini tetap Sudah ada. tetap ini ya. Ya. Bisa jadi sila ya itu, Pak. Iya. Alam yang menuntun kita. Alam yang Sila ini sebenarnya adalah golf course lama, Pak. Golf course yang sudah beroperasi sejak tahun 72. Ya, dan kita transformasi ini menjadi sebuah township baru. Kita akan create 1 km shopping street, Pak. Di mana pedestrian atau shoppers bisa walk dari satu titik ke titik lainnya yang tidak diganggu oleh mobil, Pak. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi, Pak Rudi. Ya senang nih bisa ketemu dengan Pak Denny. Sama-sama. Pak Denny, saya pengen bertanya Pak tentang konsep development ini seperti apa Pak? Jadi Sila ini sebenarnya township baru ya, Pak ya. Township baru yang berlokasi di Sawangan. Di mana Sawangan ini kalau kita baca secara tata ruang pemerintah ini lagi diarahkan, Pak, untuk dikembangkan. Ya, kita bisa lihat dari progresnya yaitu pembangunan infrastruktur. Tahun lalu diresmikan tol Depok Antasari, Pak, ya, dan ada turunan gerbang tol Sawangan yang mendekatkan ya daerah Sawangan ini dengan Jakarta Selatan. Kurang lebih traveling time 30 sampai 40 menit. Tahun ini di bulan April ya, Presiden Jokowi langsung yang meresmikan, Pak, gerbang tol Pamulang. Nah, Sila Sawangan ini ada di 2 jalan utama, Pak, di Sawangan ini, yaitu Jalan Raya Mokhtar yang connect ke gerbang tol Sawangan menuju Antasari. Satu lagi Jalan Raya Bojongsari ini, Pak, yang kurang lebih 4 kiloan sudah sampai gerbang tol Pamulang yang mengkonek ke Outer Ring Road 2, Pak. Jadi dari segi lokasi itu sudah bagus. Sila ini sebenarnya adalah golf course lama, Pak. Golf course yang sudah beroperasi sejak tahun 72. Ya, dan kita transformasi ini menjadi sebuah township baru. Kalau teman-teman atau audiens yang nonton tahu tentang golf course, itu landscape, ya, pemandangannya itu nomor 1. Nah, ini yang adalah aset yang ada di Sila ini, Pak. Ya, yang tadi kita sudah lihat ada danau seluas 26 hektar, pohon-pohon yang sudah berumur 40 sampai 50 tahun, konturnya, cuacanya. Jadi lewat township ini kita mau bawa sebuah inovasi baru, Pak, di mana kita akan create township yang bisa attract bukan hanya ring 1 ini, Pak, tapi orang-orang dari Jakarta Selatan, dari Tangerang, ya, mau menghabiskan, Pak, spend waktu mereka di Sila Sawangan ini. Saya tadi sempat baca ya ada konsep walkable city itu. Itu gimana tuh Pak? Di depan dari Sawangan ini yang berbatasan dengan Jalan Bojongsari, kita akan create 1 km shopping street, Pak. Shopping street itu seperti apa? Kalau kita bayangkan seperti di Asia Tenggara itu ada Orchard Road. Kalau di Jepang kita ada namanya Ginza, ya, atau di Eropa ya di London dengan Knightsbridge-nya. Kenapa Indonesia nggak ada? Ya, ini yang kita mau bawa, Pak, ke sini, di mana pedestrian atau shoppers bisa menghabiskan, Pak, seharian di sini ya tanpa naik mobil ke satu tempat ke tempat lainnya. Mereka bisa walk dari satu titik ke titik lainnya, Pak. Jadi mana kita akan create pedestrian ya path yang tidak diganggu oleh mobil, Pak. Ya, jadi pengalaman shoppingnya benar-benar enjoyable. Ini saya lihat nih sekarang nih suasananya hijau sekali ya, banyak pohon Pak. Apakah nanti developmentnya akan seperti itu ya? Biasanya kalau developer membangun sebuah master plan, itu dimulai dari block massing dulu, Pak. Ya, ini komersial, ini residensial. Setelah itu yang terakhir apa, Pak? Landscape untuk melengkapin. Di Sila Sawangan ini beda, Pak. Kita lihat dulu kontur yang ada, kita lihat dulu pohon-pohon yang ada, Pak.
And then kita baru plan around it, Pak. Ya, jadi landscape sebagai driver, ya bukan landscape sebagai pelengkap, Pak. Jadi ini salah satu keunikan dari ketika kita mengkonsepkan si Light Sawangan ini sampai sekarang, ya, di mana kita mulai memasarkan sampai sekarang lagi di tahap klaster kedua untuk residensialnya. Saya ngelihat desainnya tipe the courtyard maupun the terrace gitu, semuanya sepertinya mengedepankan outdoor living ya. Ketika kita mendesain ya produk ini, Pak, itu kita masih di pandemi, Pak. Ya, itu di tahun lalu 2020. Visi kita atau yang kita imagine, rumah ini bukan hanya sebuah tempat tinggal, Pak. Rumah ini adalah tempat selain buat tempat tinggal sebagai kebutuhan primer, itu sudah mulai ada fungsi-fungsi lainnya. Contoh, kita lebih banyak spend time sekarang di rumah ketika ada work from home, ya. Anak-anak juga banyak yang online school. Nah, jadi menurut saya, walaupun pandemi ini pada suatu hari akan berakhir, gaya hidup ini atau appreciation terhadap alam, terhadap outdoor, ya, seperti yang sudah terjadi di negara-negara lainnya, ya, itu akan semakin tinggi, Pak. Kalau saya lihat kemungkinan udah naik ya Pak, sebagai investasi. Kita bicara tentang, nggak usah terlalu jauh deh Pak, 15 tahun lalu atau 12 tahun lalu, di mana Serpong masih secara infrastruktur nggak seperti sekarang, Pak. Tapi ada indikasi menuju ke sana. Sekarang saya tanya balik, kalau kita ada mesin waktu nih, Pak, ya, will you buy it now, koridor barat seperti Serpong, ya, sekarang, atau Bapak beli 10 atau 12 tahun lalu, Pak? Yang dulu Pak. Tentu yang dulu ya. How about Sawangan ini? Dari pemerintah sendiri sekarang mau membangun ya Depok baru ini di Sawangan ya, karena langsung berbatasan dengan Jakarta Selatan dan dengan harga yang masih di bawah 10 juta, Pak. Ya, lebih murah saat ini daripada Bekasi. Dari sana ya, saya melihat ya, X multiple dari segi return of investment maupun capital appreciation masih banyak sekali, Pak, ruangnya. Saya yakin sih ini perkembangannya bagus, Pak. Dan saya tadi Pak waktu ngelihat rumah dengan harga ini kalau nggak salah 1,8 M, bener ya Pak ya? Untuk courtnya 1,8, 1,8 untuk yang terrace plus di cluster 2 ini mulai dari 1,6. 1,8 ya, cukup mahal juga ya sebenarnya dibanding sekitar nih Pak. Tapi ternyata sih kalau saya lihat ya memang 1,8 ya harusnya malah kemurahan kali sekarang nih. Menurut Bapak ini bakal bisa naik lagi dong? Ini pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Ya. Sawangan ini adalah the next big thing dari segi investment. Ketika saya awal memajukan proyek ini, tentu kita banyak pilihan, Pak. Apakah kita main di segmen di bawah 1 miliar atau 800 juta, atau kita bermain di segmen keluarga muda tapi yang masih affordable dari segi 1.2 to 2 miliar, Pak. Sehingga kita desain rumah ini ya untuk mengcompete township ini. Dan bisa dilihat, Pak, cluster 1 kita berhasil jual habis 201 unit ya dalam tempo 3 bulan. Itu range harganya ketika kita mulai itu dari 1,3 sampai 3,4, Pak. Itu habis, Pak. Tadinya cluster The Grove ini akan kita handover di kuartal keempat 2023, Pak. Mestinya. Sekarang maju, Pak. Jadi Desember 2022 ya. So ini adalah salah satu bentuk apresiasi kita kepada konsumen kita ya, di return dengan delivery yang lebih cepat dan tentunya, Pak, ruang untuk investmentnya naik masih tinggi sekali, Pak. Berarti kalau istilahnya ini area nih saya ngelihat ya, ini mungkin masih tergolong sunrise nih Pak ya. Masih bisa naik terus karena developernya masih banyak ya kalau nggak salah ya, dari 100 hektar. Jadi dari klaster yang ada, South Lake itu kurang lebih, yang tadi South Lake itu Caving Premium, Pak ya. Itu kurang lebih ada 15 hektar. Terus cluster Forest itu kurang lebih 5 hektar, 20 sudah habis. The Grove ya itu ada di kurang lebih 4 hektaran. Tilia kurang lebih 5 hektar, Pak. So ruang untuk residensialnya sudah nggak banyak. Karena sisanya akan kita create untuk commercial facility-nya ini, Pak. Saya optimis sih, Pak. Dalam waktu 2 tahun lagi ini semua akan selesai dijual. Tugas kita yaitu gimana ya visi yang kita ada untuk kita deliver ya dengan physical evidence atau dengan bukti nyata. Ketika ini semua selesai terbangun, Pak. Artinya jika nanti rumah tinggal sedikit, komersial banyak, komersial kebangun, ini akan ke bawah tinggi dong Pak rumahnya ya? Ya, bisa dilihat Pak, di depan kita ada Starbucks yang beroperasi atau melakukan opening di PPKM, Pak. Ya, performance Starbucks di 3 bulan ini mereka sangat happy sekali. Tentu ini sebuah indikator bagus. Ya, ini goal kita ke depannya yaitu dalam 1-2 bulan ini untuk mematangkan Pak ini semua. Hopefully bisa membawa tenant-tenant baru lagi yang again
tujuan utamanya create value Pak, untuk selain Sheela ini, tapi untuk keseluruhan properti untuk Indonesia Pak. Produknya bagus, Anda sudah dengarkan juga konsep tentang kota dan developernya. Tentu kita pengen kenal siapa developernya. Boleh Pak ceritakan sedikit Pak tentang developernya? Sheela Sawangan ini sebenarnya dibangun oleh Vasanta Group. Ya, Vasanta Group yang mungkin Pak Rudi tahu, proyek pertama kita itu Saomata Pak. Saomata itu yang ada di Alam Sutera. Pada saat itu adalah proyek high-end pertama Pak di Barat Jakarta. Suksesnya Saomata diikuti oleh Saomata Suites, yang kebetulan tahun ini di bulan Juli sudah kita handover juga. Berangkat dari sana kita mulai mengembangkan skala yang lebih besar, yaitu sebuah mixed use development di daerah MM 2100 Pak, atau Vasanta Innopark. Dari Vasanta Innopark sekarang kita berhasil menggait partner baru seperti Mitsubishi Corporation untuk pembangunan di Innopark ini Pak. Kolaborasi ini berjalan dengan sangat baik, sehingga untuk Sheela sendiri kita juga bekerja sama dengan Mitsubishi Corporation. Kita juga ada proyek lain di luar Pulau Jawa seperti di Labuan Bajo, kita ada Mawatu, dan beberapa proyek-proyek yang sudah ada di pipeline Pak, yang akan kita rilis berikutnya. Kapan sih ini akan serah terimanya Pak kalau beli rumah ini Pak? Ya, untuk setiap segmen tentu berbeda ya Pak ya. Yang sudah kita rilis yaitu cluster South Lake Forest, tahun depan akan handover. Ya, The Grove yang tadinya akan kita handover 2023, sekarang kita maju menjadi Desember 2022 Pak. Maju? Ya, jadi tahun 2022 ini kita akan handover 3 klaster sekaligus. Klaster Tilia yang sekarang sedang kita persiapkan, yaitu akan rencana handover di 2023. Jadi dari segi residensial atau landed, proyeksi kita bisa selesai dalam tempo 4-5 tahun Pak. Ya, semuanya selesai, terjual dan terbangun. Tapi untuk komersialnya ini kita planning untuk benar-benar alive 100% ini sampai 2027 Pak. Paymentnya gimana Pak? KPR ya Pak umumnya? Untuk segmen keluarga muda, tentu KPR kita tidak bisa tidak involve ya Pak ya. Jadi untuk cluster The Grove, Tilia, tentu KPR bisa. Nah, untuk cluster-cluster premium seperti South Lake, kita tidak menawarkan KPR, dan mereka memang nggak butuh KPR Pak. Yang premium sudah dijual Pak? Sudah, total covering di sana hanya 24. Saat ini kita sudah berhasil memasarkan kurang lebih 30% Pak. Itu memang untuk selected people Pak, ya, 24 selected people. Itu pinggir danau persis Pinggir kalau danau masalah persis, jadi backyardnya itu langsung ke danau yang tadi kita lihat Pak. Pak, saya dengar di sini akan ada Marche ya, pasar modern atau apa Pak? Itu bisa ceritain Pak? Jadi Marche ini akan menjadi sebuah pasar modern, ya, tapi bukan modern dalam katanya modern itu bersih Pak. Karena modern ini menurut saya kata-kata ya overuse. Karena menurut saya modern itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan teknologi Pak. Ya, tapi kita sebagai developer untuk kita kembangkan teknologi ini, kita bisa nggak? Bisa. Tapi apakah kita bisa yang terdepan? Mungkin nggak sanggup Pak. Karena core kita tetap adalah real estate developer. Sehingga kita berkolaborasi, ya ini kolaborasi yang luar biasa antara kita untuk Marche dengan ULA Pak. ULA ini sebuah startup yang belakangan ini kita lihat beritanya itu diinvest oleh Jeff Bezos Pak. Jeff Bezos ini adalah CEO dari atau founder dari Amazon, ya. Dan ini merupakan investasi pertama Jeff Bezos di Asia Tenggara Pak. ULA ini sendiri adalah startup yang fokus di pasar Pak, B2B, ya. Gimana mereka bisa membantu para pelaku pasar, ya, baik itu UMKM maupun operator seperti kita untuk mem-create vision yang kita mau. Sebuah destinasi, ya, bukan untuk kebutuhan sehari-hari aja Pak, tapi menjadi pasar yang benar-benar tujuan wisata juga, ya, di mana orang bisa spend the day di sini untuk berbelanja maupun untuk F&B dan segala macam Pak. Kolaborasi kita dengan ULA ini adalah salah satu titik penting Pak, ya, bagaimana Marche ini bisa menjadi pasar yang benar-benar modern. Bukan hanya modern, ternyata ada teknologi di situ ya. Di mana kita bisa enable cashless payment, stok-stok bisa terdata. Untuk para UMKM bukan hanya bisa mendapatkan penjualan dari traffic yang datang ke pasar, tapi bisa online, bisa pesan barang dengan gampang. Banyak Pak teknologi yang kita bisa terapkan di Marche ini dengan kolaborasi dengan ULA ini Pak.
pertama kalinya loh proyek ini ya, Pasar modern ya, pasar modern berkolaborasi dengan perusahaan teknologi itu kita pertama, Pak. di Indonesia Di apa Asia Tenggara? Setahu Indonesia. saya di Indonesia kita yang pertama, Pak. Pertama. Pasar modern seorang developer ya, collab dengan perusahaan teknologi, Pak. Apakah itu berkaitan sama populasi sekitar sini ya, Pak? Tadi saya pada saat jalan ke sini tuh nggak macet sih, cuman padat gitu, ramai. Padat ini kalau kita lihat secara positif, Pak, ya itu suatu hal yang bagus, Pak. Ya karena kenapa? Traffic ini spells to ekonomi. Ya berarti ekonomi di sini sudah ada, Pak. Silat Sawangan ini ada di jalan penting di Sawangan ini, Pak, yaitu di Jalan Raya Mokhtar dan Bojongsari. Nah, untuk gerbang tol Pamulang ini saat ini belum terkoneksi ke Cinere. Ya, jadi banyak orang yang bertujuan ke Cinere turun dulu, Pak, ke Pamulang ini. Tapi ketika ini sudah terkoneksi dengan Cinere dan ke Jagorawi, wah ini tentu akan jauh lebih bagus trafiknya dan dari segi investasi tentu Pak next level lagi. Jalan Raya Mokhtar ini sendiri sekarang kalau kita baca itu sudah menjadi proyek pemerintah pusat, Pak. Kenapa? Karena sejak terkoneksinya gerbang tol Depok Antasari ini, ya itu sudah menjadi PR pemerintah pusat untuk melebarkan. Ya, jadi Jalan Raya Mokhtar ini sekarang lagi dalam proses pemerintah untuk melebarkan menjadi RW 32, Pak. Daerah sini banjir nggak sih, Pak? Kalau Depok, orang biasanya konotasinya macet, banjir, ya. Kalau Sawangan ini tadi saya sudah ceritakan, ini kita take over golf course yang beroperasi sejak tahun 72, Pak. Jadi bayangkan Pak dari tahun 72 sampai sekarang ini golf course beroperasional. Kalau sampai banjir, habis Pak rumputnya. Kita cukup beruntung ya Pak bisa memiliki lahan ini karena selain pemandangannya, cuacanya, pohonnya, kita berada di elevasi yang lebih tinggi Pak. Sawangan ini bukan daerah baru ya. Sawangan ini sendiri adalah kalau kita lihat sejarahnya adalah pusat pemerintahan Belanda zaman dulu Pak. Jadi ini dari segi kotanya itu bukan kota yang benar-benar baru, harus tunggu seperti chicken and egg, Pak. Pusingnya di sana biasanya. Pada beli, tapi pada tinggal nanti dulu. Ini komersial belum ada. Komersial juga merasa, mana yang tinggal? Ya. Tapi untuk mendapatkan proyek 100 hektar, ya, di lokasi yang sudah mateng atau yang sudah layak huni lah, itu susah sekali. Kenapa bisa? Ya ini, keberuntungan kita dalam akuisisi lahan ini, sebuah golf course yang kita repurpose menjadi sebuah master plan. Ini udah hampir habis belum sih, Pak? Untuk cluster The Grove, ya itu sudah habis. Nah, sekarang kita sudah mulai sounding, Pak, cluster kedua kita, yaitu cluster Tilia, yang tentunya lebih premium. Ya, jadi selain produk terrace dan produk courtyard, kita akan hadirkan, Pak, di Januari 2022 produk ketiganya. Wow. So stay tune. Ada promosi apa, Pak? Promosi sih kita lebih untuk klaster kedua ini ya Pak ya. Selain early bird discount tentu ada beberapa bank menawarkan bunga yang menarik Pak. Baik, mungkin itu Pak Denny untuk siang hari ini. Sukses buat proyek-proyeknya. Sukses buat Pak Rudi dan terima kasih buat waktunya. Terima kasih Pak.